Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Pada siang kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa yang setia dengan Barokah Farm channel ya. Jangan lupa bagi yang belum like, subscribe, komen, silakan ketik di kolom komen. Apabila ingin fast respon silakan bisa WA ke admin atau langsung ke nomor saya. Nah, pada bincang-bincang siang ini saya akan bercerita tentang ternak domba, khususnya kemudahan-kemudahan dalam beternak domba ya. Jadi di ternak domba itu, khususnya domba, kita bicara tentang breeding itu sangat mudah ya, sehingga bagi pemula yang ingin beternak domba salah satu pilihan. Breeding juga menjadi alternatif pilihan yang cukup menggiurkan untuk dikerjakan. Nah, kenapa saya bicara seperti itu? Saya bicara bahwa ternak domba muda itu ada beberapa keunggulan, ada beberapa kelebihan yang tidak kita dapatkan dari ternak yang lainnya. Ya, salah satunya adalah masalah kandang. Nah, kalau kita bicara model kandang panggung ya, untuk ternak domba, khususnya breeding, itu kita tidak perlu banyak membutuhkan kandang baterai, karena cukup satu koloni besar ya, seperti yang di belakang saya ini, cukup satu koloni besar dengan perbandingan satu pejantan dengan 25 betina, dengan kurang lebih luasan sekitar 30 meter persegi, itu sudah cukup untuk menampung 25 betina. Nah, itu cukup efisien, cukup efektif dalam hal breeding. Karena apa? Efisien, karena kita hanya cukup satu pejantan dengan 25 betina sudah terbuai. Yang kedua, kita hanya membuat satu kotak besar yang mana tidak memakan banyak kayu, sehingga biaya pembuatan kandang tentunya lebih murah. Nah, yang ketiga dalam hal pengawasan, karena ini satu koloni, jadi kita cukup mudah dalam hal pengawasan. Kita datang di satu titik, kita bisa mengawasi 25 ekor sekaligus. Nah, sehingga itu beberapa kemudahan dalam hal kandang. Yang kedua adalah kemudahan dalam hal proses breeding ya. Domba bisa lebih mudah dalam proses kawin karena cukup dengan kawin koloni. Jadi tidak perlu kita cari yang birahi, kita turunkan terus kita kawin tubruk. Tidak seperti itu, cukup dengan satu ekor pejantan dengan 25 betina dibiarkan di situ, kita tunggu sampai 2-3 bulan, insya Allah sudah bunting semua. Nah, nanti baru cara yang berikutnya ada dua pilihan nih. Pilihan yang pertama, si jantan itu kita keluarkan dari kotak koloni. Kalau sudah di koloni selama 3 bulan, nah semisal di belakang ini, mari saya lihat ya, ini kotak koloni untuk kandang awasi ya. Jadi pilihan pertama adalah si betina di sini akan saya koloni dengan jantan awasi paling tidak sekitar 3 bulan. Nanti kalau 3 bulan itu sudah kelihatan bunting semua, jantan awasi akan saya tarik dari kandang koloni, sehingga yang di kotak ini adalah betina semua dan kita biarkan sampai beranak. Nanti cempenya juga besar di sini, terus tumbuh di sini. Baru nanti kalau sudah 2 bulan, si cempe akan kita tarik. Nah, kita ambil ya. Nanti setelah 2 bulan, monggo ikut saya lah. Nanti setelah 2 atau 3 bulan, si anak-anak itu kita tarik dari kandang koloni, kita masukkan, kita pisah nih ya, di kotak seperti ini. Nah, kita pisah. Setelah cempe kita pisah semua, si jantan awasi yang kita keluarkan dari koloni tadi, kita masukkan lagi lah kembali ke kandang kawin. Nah, seperti itu. Itu pilihan yang pertama. Ya. Ada kekurangan dari metode ini, yaitu nanti saat di kandang koloni, si anak ini bisa tumbuhnya tidak sama, perkembangannya tidak sama, karena biasanya ada 1-2 ekor cempe yang nakal, yang mana dia
minum dari puting betina lainnya. Bukan dari induknya saja, tapi dari induk yang lainnya dia diambil. Resikonya adalah nanti yang kecil akan menjadi kalah, kekurangan susu, sehingga pertumbuhannya tidak sama. Masih ada yang kecil, ada yang sudah jumbo besar. Nah, ada cara yang kedua, tetapi agak memakan biaya lebih, yaitu dari proses kawin, terus begitu sudah kelihatan bunting, betina yang bunting itu kita masukkanlah ke kandang baterai sendiri. Ayo kita tunjukkan. Nah, setelah bunting, setelah posisi bunting, kita masukkan ke kandang baterai seperti ini. Satu induk, satu kotak. Nah, seperti ini. Nah, yang ini nanti anaknya cenderung lebih bagus karena susunya si induk ini tidak direbutin oleh anak yang lain. Pengawasannya juga lebih mudah karena satu persatu, sehingga kita bisa melihat tumbuh kembang si anak ini lebih jelas. Nah, seperti ini kita sendirikan juga. Nah, ini. Nah, oke. Nah, bisa dilihat kan ini lumayan bagus. Nah, ini seperti contohnya. Nah, ini. Nah, ini kelebihannya nanti kalau disendirikan, satu, induk ini makannya tercukupi sehingga susunya, produksinya lumayan bagus, ya kan? Anaknya lah ini tak ambil bentar ya. Oke. Nah, ini anakan berat. Oh, kelihatan bobotnya berat sekali. Ini masih di usia 1 bulan, tapi sudah kelihatan cakep berat karena dia susunya terpenuhi, susunya tercukupi, dan si induknya masalah makannya juga terpenuhi. Nah, sehingga dengan proses seperti ini perawatannya lebih bisa intensif, pertumbuhan si anaknya juga lebih bagus, dan induknya masih bisa gemuk-gemuk. Nah, ini walaupun habis beranak masih kelihatan kayak induk bunting. Nah, ini contohnya ini kita sendirikan kemarin. Nah, ini padahal induknya biasa, sudah beranak tetapi perutnya masih penuh. Nah, ini anaknya juga lumayan bagus. Nah, ini. Ini F1. Ini masih F1 tapi kelihatannya sudah bagus. Walaupun dari induk yang biasa. Ini usia 1 bulan kurang lebih, kalau bobotnya ini mungkin kalau 10 kilo sudah lewat ini. Nah, ini cakep, ya kan? Lahir tunggal. Nah, kira seperti itu. Jadi kelebihan dengan sistem ini itu adalah kondisi anakan itu jauh lebih bagus karena dia benar-benar mendapatkan suplai susu yang cukup dari si induk. Yang kedua, induknya itu walaupun habis beranak perutnya masih tetap penuh karena dia makannya tercukupi, tidak berebut dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, kita lebih mudah dalam hal melihat perkembangannya. Kita tahu, oke, ini ADG-nya sudah bagus, ini ada kekurangan itu. Tetapi kekurangannya adalah kalau dengan model seperti ini, investasi kandang kita menjadi lebih banyak karena kita harus menyediakan baterai sejumlah indukan yang kita miliki. Nah, semua pilihan kita kembalikan ke peternaknya masing-masing. Ada plus, ada minus. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Tinggal kita kembalikan, kita maunya ikut yang model yang seperti apa. Nah, tetapi pada prinsipnya adalah ternak domba itu mudah. Jangan dibuat susah. Kalaupun ribet itu sebenarnya yang bikin ribet itu kita sendiri. Tapi sebenarnya itu ternak domba itu mudah, apalagi kalau kita menjalani dengan rasa senang, rasa sayang, itu sangat mudah sekali dijalani. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya mengenai mudahnya ternak domba. Kalau bagi rekan-rekan peternak pemula ataupun yang belum beternak, mau tanya-tanya, mau main-main ke tempat kita, kami terbuka. Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita sharing untuk kemajuan peternakan Indonesia. Sekian dari saya, Dr. Tovan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.